Dan anehnya pocong ini nggak loncat-loncat, nggak kayak kata orang-orang atau kayak di film-film, tapi pocong ini jalan kayak orang biasa, kayak orang normal. Jadi pas Giri baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, ada suara perempuan, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Giri, yang asalnya dari sebuah daerah di Kebumen. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman-teman mungkin masih ingat dengan Mas Giri. Mas Giri ini pernah membagikan pengalaman mistisnya ketika Mas Giri dan sahabatnya yang bernama Bang Sura itu pernah mengirim benda pesugihan ke Banyuwangi. Dan waktu itu mereka melewati Alas Gumitir. Mungkin teman-teman pasti ingat dengan Mas Giri ini. Nah, terus di sana Mas Giri ini memasuki sebuah desa gaib. Nah, di episode kali ini Mas Giri ini ingin membagikan kisah mistisnya yang lain. Dan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya juga masih ada Bang Sura dan juga Pak Haji, pemilik persewaan truk di Kebumen itu. Dan dalam cerita ini diceritakan Mas Giri, waktu itu Mas Giri ini masih bekerja di Steam Mobil di Kebumen. Nah, kita langsung masuk ke ceritanya. Hari itu di siang hari, Steam Mobil di tempat Giri bekerja ini lagi rame-ramenya. Banyak yang cuci mobil di sana, bahkan mereka waktu itu sempat kewalahan juga, Mas Giri dan teman-temannya ini. Nah, gak lama kemudian Bang Sura ini datang sama 4 orang temannya dan masing-masing dari mereka itu bawa truk. Nah, mereka ini memang biasanya cuci truk di situ. Terus Bang Sura ini langsung menghampiri Mas Giri, dia ngasih kunci truk dan sejumlah uang. Dan Bang Sura bilang ke Mas Giri ini, "Dah, nanti sore kalau sudah selesai dicuci, kamu langsung aja bawa ke garasi dan uang setoran ini tolong kamu kasihkan ke Pak Haji ya." Kata Bang Sura seperti itu. "Oh ya Bang, oke Bang." Setelah itu Bang Sura pun pamit pulang. Terus sore itu pas truk semua sudah dicuci, 3 truk yang lain ini sudah pergi lebih dulu karena mereka ada muatan masing-masing. Jadi cuma truk Bang Sura ini yang ngandang. Terus truk Bang Sura akhirnya diantar oleh Giri ke garasi dan sekitar 15 menitan sampai Giri di garasi itu. Pas waktu Giri memarkirkan truk ini, di situ ada Pak Haji dan istrinya. Mereka lagi santai di sana. Giri pun langsung menuju ke sana, terus tiba-tiba Bu Haji ini ngomong ke Pak Haji, "Nah, ini kasihin Giri aja sama Pak Suradi." Pak Suradi ini maksudnya Bang Sura. Nah, waktu itu Giri nggak tahu maksud Bu Haji ini apa, kok kayaknya mereka berdua itu lagi ngobrolin sesuatu. Setelah kunci truk ini diserahkan, uang setoran diserahkan, terus Pak Haji ini bilang, "Loh, ini Suradinya kemana?" Kata Pak Haji, "Ya nggak tahu Pak Haji, mungkin pulang. Tadi juga di cucian nggak lama-lama," katanya Giri. Nah, biasanya memang kalau nyuci, Bang Sura ini sering nongkrong di warung dekat Steam, tapi nggak tahu kenapa hari itu Bang Sura ini langsung pulang. Terus Giri bilang, "Kan
Pak Haji ini punya nomornya, kenapa nggak ditelepon aja? Nah ini sudah saya telepon dari tadi tapi nggak aktif. Ya udah gini aja, besok kalian tolong muat bawang merah. Ini ada bawang merah 7 ton, kalian angkut ke Brebes, kata Pak Haji seperti itu. Nah, Giri ini sebenarnya ya oke-oke aja, tapi kan dia harus nunggu persetujuan dari Bang Surah. Dan ternyata setelah dijelaskan oleh Pak Haji, orang yang punya bawang ini adalah teman dekatnya Bu Haji. Nah, beliau percaya nyuruh Giri dan Bang Surah karena Pak Haji ini tahu karakter Giri dan Bang Surah. Soalnya menurut Pak Haji, kalau supir-supir lain itu kadang suka diselipkan ke tempat yang bukan tujuannya. Artinya ya diselewengkan lah. Dan akhirnya daripada nanti besok Giri itu harus bolak-balik ke garasi lagi, Pak Haji ini sempat nyarankan ke Giri untuk langsung bawa truknya, terus diparkirkan ke tempat steam. Dari situ Giri pun setuju. Dan Pak Haji juga bilang, untuk masalah uang jalan nanti ditransfer besok ya Gi. Nah malamnya sekitar jam 8, Giri ini menuju ke rumah Bang Surah. Begitu sampai ternyata Bang Surah ini ada di Banyumas katanya, di rumah istri mudanya. Nah, yang istri pertama yang ada di Kebumen ini istri tuanya, namanya itu Mbak Ana. Dan satu lagi itu di Banyumas yang istri mudanya, namanya Mbak Ima. Nah, waktu itu Giri ini sempat bingung, terus Mbak Ana, istri Bang Surah ini bilang, sudah telepon istrinya Bang Surah aja Gi, istri mudanya. Terus diteleponkanlah sama Mbak Ana ini. Di situ Bang Surah bilang ke Giri, ndak besok pagi bawa aja truknya ke warung biasa. Terus belum sempat Giri ini ngeluarkan kata-kata, sudah dimatiin teleponnya oleh Bang Surah. Nah singkatnya besok paginya sekitar jam 8, Giri pun berangkat setelah semua dicek, mesin kendaraan semua dicek, jam 9, Giri sampai di warung yang seperti biasanya, dan di situ Bang Surah ini ternyata sudah standby sama kawan-kawan supirnya yang lain. Setelah truk ini diparkir, Giri turun, Bang Surah itu nyuruh Giri untuk makan lebih dulu. Nah setelah mereka beres-beres makan, mereka pun langsung berangkat. Waktu itu yang megang setir ini Giri. Nah singkat cerita, sampailah mereka ini di tempat muat. Terus Bang Surah itu menemui yang punya bawang, sedangkan Giri sibuk memasang terpal. Setelah semuanya beres, kemudi ini dipegang Bang Surah, terus jalanlah mereka itu lewat jalur Pantura. Nah di situ Bang Surah ini bilang, nanti kalau sampai Semarang tetap aku aja yang nyetir, kamu istirahat aja Gi. Kamu itu kalau urusan bawa palawija kayak gini, kamu itu masih mentahan, kamu nggak tahu apa-apa. Ya ini Bang Surah bercanda ke Giri, maksudnya palawija itu kalau kena hawa lembab ini cepat busuk, jadi harus benar-benar ngejar waktu biar nggak busuk. Itulah kenapa banyak supir-supir yang ketika membawa sayuran-sayuran dan seperti membawa palawija itu selalu ngebut. Ini menurut Bang Surah ini bukan masalah ngejar setoran atau ngejar muatan, tapi memang ngejar waktu supaya palawijanya ini nggak cepat busuk. Nah di situ Giri ini tidur, terus ketika Giri ini bangun ternyata sudah sampai Semarang. Dan setelah bongkar muat selesai, Bang Surah itu ditelepon oleh temannya sesama supir. Si temennya ini mau ngasih muatan di Semarang, dan karena temennya itu masih ada di luar kota, tadinya muatan ini adalah muatan temennya Bang Surah. Berhubung dia nggak kekejar waktunya, makanya dikasihkan ke Bang Surah yang kebetulan waktu itu mereka ada di Semarang. Terus mereka pun lanjut menuju ke sebuah toko mebel. Nah di sini kita nggak akan sebutkan toko mebelnya. Uang ongkos sudah deal, terus Giri muat barang dibantu karyawan-karyawan toko itu sekitar ada 5 orangan di situ. Dan setelah itu mereka nggak langsung jalan, tapi mereka istirahat dulu, leye-leye di sebuah warung mie ayam, dan mereka baru berangkat itu sekitar jam 7 malam. Nah ada waktu sekitar 2 jam lah untuk mengistirahatkan mesin truk waktu itu. Dan ketika mereka makan mie ayam ini, Giri ini sempat ngelihat Bang Surah itu nuangin sambal itu nggak kira-kira, ini banyak banget. Giri ini bahkan sempat ngomong ke Bang Surah supaya jangan banyak-banyak Bang, nanti sakit perut di jalan. Nah tapi Giri ini tahu betul Bang Surah itu penyuka makanan pedas, dan kalau makan makanan yang pedas-pedas itu sambalnya selalu banyak. Ya karena namanya Bang Surah ini juga susah dinasehati. Akhirnya Giri pun ya cuma menasihati seperti itu. Singkatnya jam 7 malam mereka pun berangkat.
Terus dari situ kemudi ini Giri yang pegang. Dan parahnya waktu itu mereka ini sempat terjebak macet sampai sekitar jam 9-an malam. Dan ketika macet ini sudah selesai, sudah terlewati, Bang Surah pun memutuskan untuk tidur. Rencananya mereka ini sebelum berangkat ke Bandung, mampir dulu di Kebumen. Nah, singkatnya sesampainya di sebuah kota, kita sebut nama kotanya ini kota M, Bang Surah yang waktu itu posisinya lagi tidur, itu tiba-tiba membuat gerakan-gerakan yang agak aneh, terus sambil megangin perutnya. Giri ini cuma ngelihat sekilas dan tersenyum, karena Giri sudah tahu ini pasti perut Bang Surah ini sudah mulai sakit. Dan ternyata benar. Tanpa lama-lama Bang Surah ini langsung bangun, dia ngomong ke Giri, "Ndah, pinggirin truknya, dah. Cepet dah, aku udah nggak tahan dah. Langsunglah truk ini dipinggirkan, terus Bang Surah ini langsung keluar dari truk. Dia ini bawa air mineral botolan itu sambil dia ini lari-lari kejar, bahkan sempat meloncati pagar pembatas jalan yang memanjang itu dan langsung menuruni kebun atau di situ ada hutan-hutan kecil, langsung masuk ke semak-semak. Nah, pada saat itu Giri ini nunggu di dalam truk. Nah, di situ itu gambarannya mereka ini berhenti di pinggir jalan raya, yang kanan dan kirinya itu seperti hutan-hutan kecil yang agak menurun. Di situ nggak ada rumah-rumah penduduk, jadi keadaan jalan pun juga sudah mulai sepi di jam-jam seperti itu. Memang waktu itu Giri ini nunggu cukup lama. Bang Surah buang hajat itu sampai Giri ini habis sekitar 3 batang rokok. Nah, karena Giri juga merasa khawatir, Giri pun akhirnya ikut manggil Bang Surah, "Bang, sudah belum Bang? Ini kelamaan Bang." Nah, nggak berapa lama Bang Surah ini pun naik, rambutnya itu acak-acakan, bajunya sedikit kotor, dan di tangan kanan Bang Surah itu beliau ini megang kayak burung. Tapi setelah Bang Surah ini dekat, ternyata yang dipegang Bang Surah itu ternyata anak ayam. Warna anak ayam ini putih, kayak putih susu. Nah, Giri ini nggak tanya tentang burung yang dibawa Bang Surah, tapi Giri mempertanyakan kenapa kok Bang Surah ini kotor semua bajunya, rambutnya berantakan. Nah, ternyata di situ Bang Surah jawab lebih dulu, "Aku tadi jatuh gelundung dah, ngejar ini loh tadi," sambil nunjukkan anak ayam itu. Terus Giri tanya, "Loh Bang, kamu nyolong di mana itu Bang, anak ayam itu Bang?" Terus Bang Surah ini mendelik, "Nyolong jidatmu, ini aku nggak nyolong, ini aku nemu, udahlah nanti aku ceritain. Sekarang ambilin jerigen di atas knopi itu, aku mau bersihin badanku dulu," kata Bang Surah seperti itu. Nah, di situ ada jerigen air yang isinya itu sekitar 25 liter air, itu isinya air bersih. Air ini untuk cadangan radiator di perjalanan, dan air ini memang selalu mereka bawa dan disimpan di atas kabin. Nah, air inilah yang dipakai oleh Bang Surah untuk bersih-bersih. Singkatnya dari situ Bang Surah ini pun bercerita. Katanya pas dia lagi jongkok buang hajat itu tiba-tiba melintas seekor anak ayam putih. Waktu itu Bang Surah sempat mikir ini kok kayak burung, tapi setelah dicermati ternyata itu anak ayam hutan, tapi warnanya putih susu. Nah, ini bagus banget. Tanpa pikir panjang, Bang Surah pun langsung berdiri, dia ambillah anak ayam ini. Nah, setelah Bang Surah cerita seperti itu, singkat cerita, mereka pun berangkat lagi. Setir ini masih Giri yang pegang. Giri itu ngelihat sekilas Bang Surah itu ngelus-ngelus anak ayam ini. Nah, kenapa sampai Bang Surah sempat ngambil anak ayam itu? Jadi Bang Surah ini kan memang peternak ayam kecil-kecilan. Beliau itu memelihara anakan ayam, terus setelah anak ayam ini besar, dijual. Ya walaupun nggak banyak, tapi lumayan lah untuk ekonomi keluarga. Jadi inilah alasan kenapa Bang Surah itu ambil anak ayam ini. Nah, nggak lama setelah itu Bang Surah pun tidur lagi, anak ayam ini dimasukkan ke dalam kardus kecil bekas mie instan. Tiba-tiba nggak lama setelah itu, dar, ada suara letusan. Dan suaranya itu kenceng banget. Setir kemudi Giri ini sempat oleng, tapi untungnya masih bisa dikendalikan. Ternyata barulah Giri tahu bahwa bannya ini pecah. Giri bilang ke Bang Surah, "Bang, ban pecah Bang, ban pecah." Dan setelah diperiksa, ternyata ban belakang yang sebelah kanan itu pecah, dan itu di bagian dalamnya yang pecah. Ditambah lagi, kondisi jalan itu juga lumayan sepi, karena sudah tengah malam. Mereka ini sempat mikir, ini kok aneh banget, muatan yang mereka bawa ini tergolong ringan, cuma mebel dan itu nggak berat.
kok bisa sampai bannya pecah? Padahal kondisi ban semuanya juga layak pakai banget. Akhirnya dari situ velg pertama ini mereka copot, terus sekarang velg yang kedua. Nah, pas Giri ini lagi masukkan kunci ke baut, mendadak Bang Surya itu nepuk-nepuk pundak Giri. Tapi pandangan Bang Surya ini lurus ke arah jalan, ke arah seberang jalan. Dah, lihat itu dah, kata Bang Surya. Nah, sekitar jarak hampir 50 meteran dari tempat mereka ganti ban itu, Giri ini ngelihat ada pocong di situ. Dan anehnya pocong ini nggak loncat-loncat, nggak kayak kata orang-orang atau kayak di film-film, tapi pocong ini jalan kayak orang biasa, kayak orang normal. Nah, pocong ini mungkin orang jahat yang lagi nyamar, dia selanjutnya mau menjara atau membegal dengan tujuan membuat Giri itu takut, sehingga akhirnya si pocong ini ngambil barang-barang berharga di truk. Pikir Giri seperti itu. Tapi Giri juga yakin siapapun yang ngelihat sosok pocong ini pasti ngiranya juga ini orang lagi ngeprank. Terus pocong ini jalan ke arah mereka, jalan seperti biasa. Nah, Giri dan Bang Surya pun akhirnya sempat menghentikan aktivitasnya itu. Pandangan mereka ini gak lepas sedikit pun dari sosok makhluk ini. Nah, tampilan pocong ini benar-benar meyakinkan, mulai dari kain kafan yang dekil, terus kain kafannya itu dipenuhi kotoran tanah, dan di bagian atas kepala itu juga ada kuncung ikatan. Tapi ikatan kain kafan itu cuma sampai sebatas paha. Jadi kainnya itu delewer kalau kata orang Jawa itu. Jadi mulai dari situ, Giri penasaran. Dia pengen ngelihat kaki pocong ini untuk memastikan ini orang iseng apa pocong beneran. Tapi karena jaraknya juga masih lumayan jauh, sosok pocong ini ada di seberang jalan, jadi kakinya itu nggak kelihatan, kehalang kain yang ngelewer ke bawah itu. Terus sosok pocong ini berada persis di hadapan mereka, jadi jalan terus persis berada di hadapan mereka, persis di seberang jalan. Nah, Giri dan Bang Surya ini nggak bisa ngomong, mereka cuma fokus ngelihat ke sosok pocong ini. Dan pas sosok pocong ini noleh ke arah mereka, barulah di sini Giri bisa ngelihat dengan jelas banget wajah pocong ini gosong, persis kayak muka orang yang kebakar. Matanya pun juga merah kayak keluar darah. Dan pada saat Giri dan Bang Surya ngelihat pocong ini, mereka itu diem, kaku, nggak bisa gerak. Nggak lama setelah itu pocong ini loncat, dan loncatnya itu loncat bener-bener loncat kayak terbang. Dan itu jelas pemandangan yang aneh banget. Dan setelah sosok pocong ini terbang ke arah pepohonan itu, pocong ini sudah nggak kelihatan lagi. Jadi pas ngelihat momen pocong terbang itu, Giri dan Bang Surya ini bengong. Dia kayak kata orang itu ketenggengen, benar-benar terpaku. Barulah beberapa detik setelahnya Giri berkata dalam batinnya, "Lah, kalau ini tadi pocong orang lagi ngeprank, masa iya kok bisa terbang?" Butuh beberapa detik untuk mencerna kejadian ini sampai akhirnya Giri ini benar-benar sadar bahwa ini bukan orang iseng, ini pocong beneran. Jelas bukan orang iseng. Jadi dari situ tanpa pikir panjang, Giri ini beranjak dari duduknya itu, dia langsung lari ketakutan. Sedangkan Bang Surya waktu itu masih terus bengong mematung. Barulah setelah Giri ini lari sekitar 15 meteran, Bang Surya ikut lari sambil teriak ke Giri, "Dah, tungguin dah." Nah, mungkin sekitar hampir 65 meteran dari mobil truk mereka, akhirnya Giri ini nyerah. Karena nafas sudah nggak kuat lagi, ya maklum karena mereka ini juga perokok berat. Akhirnya mereka pun duduk berdua di situ membahas kejadian barusan. Waktu itu kendaraan ini nggak ada yang lewat satupun. Jadi hawanya itu sudah mirip-mirip waktu kejadian yang mereka alami di Banyuwangi. Suasananya sepi banget. Nah, dengan nafas yang masih ngos-ngosan, Bang Surya ini pun tanya, "Dah, gimana ini dah? Masa iya kita sampai pagi di sini dah?" Kata Bang Surya seperti itu. Nah, belum sempat Giri ini jawab, tiba-tiba bulu kuduk Giri ini merinding. Gak tahu kenapa tiba-tiba merinding, dan akhirnya sekujur tubuh Giri ini merinding luar biasa. Giri itu sempat merasa kok kayak ada orang yang memperhatikan mereka dari belakang. Terus Giri ini nanya ke Bang Surya, "Bang, kamu ngerasa nggak, Bang?" Dia tanya ke Bang Surya, terus Giri dan Bang Surya ini pun refleks. Mereka berdua itu noleh ke belakang secara bersamaan, pelan banget. Dan ternyata persis di belakang mereka itu sosok pocong ini muncul lagi. Di momen inilah Giri ngeliat jelas banget, seperti yang dijelaskan Giri sebelumnya tadi, bahwa
wajah pocong ini itu hitam gosong, kayak luka bekas kebakar. Dan dari kelopak mata itu keluar darah yang kental. Tapi bedanya, ekspresi pocong ini, dia itu senyum. Dan senyumnya itu seolah ngejek mereka berdua, ngejek Giri dan Bang Sura. Nah, waktu itu pengennya Giri ini lari, tapi kaki itu rasanya gemeteran, nggak bisa gerak lagi. Dari situlah dia sebisa mungkin membaca ayat-ayat Quran yang dia hafal. Dari situ mata Giri ini terpejam sambil komat kami terus membacakan surat-surat pendek. Barulah setelah itu badan mereka ini bisa gerak lagi, terus mereka lari lagi menuju ke arah truk. Nah, sesampainya di truk, Giri pun sudah pasrah. Giri ini sudah berkata dalam batinnya, seandainya pocong ini muncul lagi, Giri pasti pingsan. Karena sudah takut banget, dia pasti sudah nggak kuat ngelihat pocong ini lagi. Nah, nggak lama kemudian dari arah belakang, truk mereka ini tersorot lampu mobil. Dan alhamdulillahnya itu ternyata truk sesama truk ekspedisian. Nah, jadi perlu dijelaskan di sini yang namanya sopir truk itu teman-teman, terutama sopir truk ekspedisian seperti ini itu solidaritasnya itu tinggi. Jadi ketika ada sesama sopir yang sedang mengalami kesusahan atau kerusakan truk mereka di jalan, yang lain itu pasti akan bantu sebisa mungkin, meskipun mereka nggak saling mengenal sebelumnya. Dan pada saat ada truk ini, Bang Sura itu sempat bilang ke Giri, udah nggak apa-apa dah, biarin aja dah mereka berhenti, buat nemenin kita di sini, biar nggak terlalu serem. Nah, waktu itu mereka ini nggak bilang ke sopir yang lain itu kalau mereka ini lagi diganggu pocong. Nah, singkatnya setelah dibantu ban truk ini selesai terpasang, mereka pun lanjut jalan lagi. Nah, posisi mereka waktu itu masih ada di kota M ini. Singkatnya mereka akhirnya sudah jauh dari tempat yang tadi mereka berhenti. Dan ini tumben banget waktu itu Bang Sura ini nggak tidur, malah membahas kejadian yang tadi mereka alami. Nah, terus tiba-tiba dari arah belakang itu ada kendaraan yang ngedem lampunya. Nah, setelah ngelihat spion, Giri itu ngelihat yang ngedem ini ternyata seperti mobil Innova. Pikirnya Giri, mungkin mobil ini mau nyalip. Jadi dia kasih tanda juga pakai lampu sein, supaya yang belakang itu bisa nyalip. Karena memang keadaan jalannya itu cukup sepi, dan juga bahkan tangan Giri ini sempat keluar ngasih kode untuk mempersilahkan mereka jalan. Tapi malah mobil ini nggak nyalip-nyalip, seakan sedang mempermainkan Giri. Jadi Giri dan Bang Sura ini pun keheranan. Bang Sura ini sempat ngomong, dah mobil belakang itu mau nyalip apa gimana sih dah? Nggak tahu ini Bang. Akhirnya mobil itu pun nyalip mereka. Dan parahnya, mobil Innova ini posisinya itu langsung kayak gunting truknya Giri. Nah, otomatis Giri kaget dan langsung injak rem. Dan karena dia ngeremnya mendadak, Bang Sura ini sampai sempat terpelanting ke depan. Dan akhirnya dari mobil Innova ini turun seorang bapak-bapak usianya kira-kira 50 tahunan. Beliau di situ bersama istrinya. Terus si bapak-bapak ini langsung menghampiri Giri dan Bang Sura dan langsung marah-marah tanpa alasan yang jelas. Pokoknya di situ Giri ini dicaci maki, dikata-katai kata-kata binatang. Di situ Giri cuma bengong karena Giri sendiri ini nggak tahu salahnya apa. Terus mereka pun akhirnya balik tanya, loh Pak, kenapa kok Bapak ini bentak-bentak? Nah, di situ si bapak-bapak ini malah dia maki-maki balik. Bego, kalian pikir ini jalan raya punya kalian pribadi apa? Seenaknya jidat kalian sendiri bawa mobil, membahayakan pengendara yang lain. Kalau mau jalan zigzag oleng, itu sono di lapangan, jangan di jalan raya. Bahaya buat orang lain. Si bapak-bapak ini emosi terus. Nah, makin heranlah Bang Sura dan Giri. Bahkan Bang Sura ini pun di situ sempat ikut emosi karena mereka ini nuduh yang enggak-enggak. Si bapak-bapak ini nuduh ke Bang Sura dan Giri. Terus untungnya di situ ada istri si bapak-bapak ini yang waktu itu sempat memisahkan, sempat ngedem-ngedem istilahnya. Menenangkan Bang Sura dan juga Bang Giri. Akhirnya setelah mereka berusaha ngobrol secara baik-baik, disinilah si bapak-bapak ini cerita. Jadi yang dilihat si bapak itu, waktu posisinya ada di belakang truknya Giri, yang dilihat oleh si bapak-bapak ini, truk itu jalannya ini zigzag, oleng kanan kiri. Padahal Giri sendiri ini nggak merasa memainkan setir untuk zigzag ataupun dioleng-olengkan. Dan itu dibenarkan juga oleh Bang Sura. Ya memang Giri ini bawa truknya biasa aja, normal. Tapi yang di belakang mereka itu ngelihatnya beda, kayak truk ini zigzag dan oleng.
Akhirnya di situ ya mau nggak mau Giri ini minta maaf duluan karena Giri ini nggak mau memperpanjang masalah. Meskipun Bang Sura tetap nggak terima waktu itu. Dan akhirnya kalau seperti ini terus ya masalah nggak selesai-selesai pikirnya Giri. Setelah dia minta maaf akhirnya si bapak-bapak ini pun pergi. Ya sebenarnya aneh juga. Nah ketika mereka mau berangkat lagi, tiba-tiba ada seorang pengendara motor yang nyamperin Giri dan juga Bang Sura. Giri ini sudah mengira, wah pasti ini mau komplain lagi ini. Pengendara motor ini pun turun, dia ini laki-laki usianya sekitar 35 tahunan. Terus si laki-laki ini tanya, "Mas, tadi ada apa sih bapak itu?" Terus dijelaskanlah oleh Giri. Nah tiba-tiba pemuda ini bilang, si bapak-bapak itu tadi memang nggak salah mas, karena penglihatannya itu disamarkan. Terus si masnya ini juga nggak salah, karena ya biasa aja memang bawa truknya itu. Yang salah itu yang nongkrong di atas kabin itu mas. Yang ada di sana itu loh mas, di atas truknya mas. Nah Giri dan Bang Sura langsung ngelihat ke arah atas kabin truk. Tapi memang nggak ada apa-apa di sana. Giri masih belum paham dengan maksud dari pemuda ini. Tapi yang jelas intinya, kata si pemuda ini, truk Giri dan Bang Sura itu ditumpangi sosok makhluk halus. Akhirnya dari situ pemuda ini minta air mineral yang utuh. Dia baca-bacakan doa, terus dikasihkanlah air itu ke Giri dan Bang Sura. Dia ini bilang, siramkan aja mas sedikit di depan truk sampean, terus sisanya untuk cuci muka sampean berdua. Nah Giri dan Bang Sura ini menuruti nasihat dari pemuda ini. Dan akhirnya setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan sebenarnya Giri ini sudah curiga sama pocong yang tadi. Jangan-jangan pocong tadi ini ngikut. Nah singkat cerita, alhamdulillahnya mereka itu sampai di perbatasan di daerah Purworejo Kebumen. Di situ lancar, nggak ada gangguan sama sekali. Dan Bang Sura setelah cuci muka pakai air yang didoakan oleh pemuda tadi, ini Bang Sura itu langsung tidur. Nah pas ada di Kebumen itu, Giri ini diganggu lagi. Tiba-tiba dalam kabin truk itu tercium bau busuk yang benar-benar busuk banget baunya. Awalnya Giri ini sempat mengira ini ada bangkai yang ada di jalan mungkin, terus udaranya itu sempat masuk ke kabin. Jadi Giri waktu itu langsung menutup jendela. Tapi anehnya setelah kaca jendela itu ditutup, baunya ini nggak hilang juga. Dan bersamaan dengan itu Giri ini tiba-tiba merinding. Terus tiba-tiba Giri itu kayak kepingin banget noleh ke arah jendela yang sebelah kiri. Dan pas Giri ini noleh ke sebelah kiri, dia ngelihat ada kain kafan putih yang kelihatan kena angin, jadi gerak-gerak sendiri. Giri ini sempat mikir itu kain lap yang mungkin nyangkut. Tapi pas dia lihat di spion kiri, ini malah nggak kelihatan apa-apa. Kain yang tadi dilihat itu nggak kelihatan di spion. Jadi nggak kelihatan sama sekali. Barulah setelah itu tiba-tiba muncul wajah pocong ini lagi. Tentu waktu itu Giri ini kaget, takut, tapi dia coba mengendalikan diri. Dari sudut mata sebelah kiri, Giri ini masih bisa ngelihat sosok pocong ini masih ada di situ. Tapi Giri coba tenang karena dia ini posisi lagi pegang kemudi. Dan bahaya banget kalau Giri nggak bisa mengendalikan diri. Nah di momen ini ada hal yang membuat Giri itu semakin merinding. Jadi dalam posisi itu Giri ini sudah baca ayat kursi. Dan pada saat Giri ini membacakan ayat kursi itu, Giri ini sempat mendengar ada suara perempuan dari telinga sebelah kiri Giri. Jadi posisi waktu itu Giri ini lagi pegang kemudi sambil nyetir. Karena dia takut ngelihat sosok pocong ini, Giri pun baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Tapi tiba-tiba dia mendengar ada suara perempuan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Nah, takut. Disitulah Giri ini merinding luar biasa dan dia diam. Dia nggak lanjutkan membaca ayat kursi. Di situ akhirnya Giri membacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Sambil ketakutan, tiba-tiba ada suara perempuan lagi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Langsunglah Giri ini diam. Dia nggak baca lagi. Langsung drop mental Giri waktu itu. Dan kalau Giri ingat kejadian waktu itu lagi, dia ini pingin nangis sebenarnya. Karena waktu itu situasinya benar-benar mencekam. Giri ini pingin nangis karena waktu itu dia sudah nggak kuat. Terus tanpa sengaja Giri ini langsung mengucapkan dzikir. Allah, Allah, Allah. Nah dari sinilah sosok ini sudah nggak niruin lagi ucapan Giri. Dan seketika itu juga mental Giri ini mulai bangkit lagi. Nah nggak lama setelah itu Bang Sura pun juga ikutan bangun.
Giri waktu itu tambah merasa lega. Bang Sura waktu itu keheranan ngelihat Giri yang keringetan. Terus Bang Sura tanya ke Giri, "Lunda, kalau kamu itu gerah ya mbok dibuka kaca samping itu biar ada angin masuk." Giri ini cuma diem dan dia tetap fokus nyetir. Yang Giri pikirkan dia itu pengen cepet-cepetan tiba di tempat steamnya itu. Nah, setibanya di tempat steamnya itu, truk mereka itu diparkir di halaman. Terus mereka akhirnya memutuskan untuk istirahat pulang ke rumah masing-masing sekitar setengah jaman. Setelah itu mereka kumpul lagi di situ. Nah, Giri waktu itu pulang ke kontrakan sedangkan Bang Sura ke rumahnya. Giri ini sempat lihat Bang Sura juga bawa ayamnya itu. Nah, di rumah Giri ini sempat berpikir untuk nggak melanjutkan ikut Bang Sura ke Bandung karena sejujurnya Giri ini masih ada perasaan takut. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kasihan juga Bang Sura kalau dia sendirian karena perjalanan dari Kebumen ke Bandung itu juga cukup jauh. Akhirnya dari situ Giri pun mengurungkan niatnya. Dia tetap akan melanjutkan perjalanan ke Bandung. Nah, singkat cerita, Giri pun sudah balik lagi ke truk dan Bang Sura sudah standby di sana. Dari Kebumen, mereka lanjut jalan lagi dan kali itu Bang Sura yang pegang kemudi. Giri sempat tanya ke Bang Sura, "Loh Bang, ayamnya tadi dibawa kemana?" Sudah tak masukin kandang dah." Nah, jujur setelah istirahat di kontrakan di Kebumen itu, suasana yang tadinya itu merinding ini jadi normal lagi. Nggak tahu apakah dari faktor cuaca ataukah faktor lainnya, yang jelas suasananya itu jadi lebih kondusif. Jadi kayak normal seperti biasa, beda banget lah, nggak seperti yang sebelumnya. Nah, dari situ Giri memutuskan untuk tidur dalam perjalanan ini, dan ketika Giri bangun, mereka ternyata sudah sampai Bandung dan waktu itu suasananya ini sudah pagi. Nah, setelah semuanya beres, seperti biasa mereka cari warung makan lebih dulu. Nah, di warung makan ini Bang Sura bilang ke Giri, "Dah, nanti kita langsung pulang aja ya, nggak usah cari muatan lagi. Itu loh istriku di rumah pingsan tadi jam 3 pagi. Nah, Giri itu kaget, "Loh, pingsan kenapa Bang?" "Itu loh katanya dia ngelihat demit di rumah, nggak tahulah." Nah, Giri ini kok langsung punya firasat bahwa ini pocong. Kayaknya pocong inilah yang ganggu istrinya Bang Sura. Tapi Giri ini diam, nggak disampaikan ke Bang Sura. Nah, setelah beres makan, mereka pun langsung pulang. Tadinya setir ini mau diambil alih oleh Giri, tapi Bang Sura nolak. Jadi waktu itu Bang Sura yang nyetir sampai di Kebumen. Nah, karena mungkin Bang Sura waktu itu khawatir dengan istrinya, jadi Bang Sura itu bawa truknya ini lumayan kenceng. Dan tentunya dengan skill Bang Sura yang seperti itu, yang pengalamannya juga sudah tinggi, jadi truk ini meskipun kenceng, tapi tetap teratur. Nah, singkatnya mereka sampai di Kebumen itu sekitar jam 2 siang. Bang Sura ini langsung pulang ke rumahnya, sedangkan Giri harus nyuci truk lebih dulu sebelum dimasukkan ke garasi. Nah, belakangan kemudian Giri ini dapat cerita dari istri Bang Sura tentang kejadian mistis yang dialami oleh istri Bang Sura. Jadi ceritanya waktu itu istri Bang Sura ini mau ke toilet karena dia ini kebelet, dan toiletnya itu lokasinya di luar rumah, bukan di dalam rumah seperti rumah yang normal. Kondisi toilet itu ada di belakang rumah dan di situ juga ada sumur. Pokoknya di situ MCK lah, deskripsinya seperti itu. Nah, pas mau ke toilet ini, istri Bang Sura itu ngelihat kayak ada kain putih tergantung di tali jemuran. Tali jemuran ini ada di samping toilet kamar mandi. Nah, awalnya istri Bang Sura ini mengira ini mungkin mau kena anaknya yang cewek. Jadi begitu mau diambil, mau ditarik, kok tiba-tiba kainnya itu berat. Jadi pas istri Bang Sura itu dongak ke atas, katanya dia ini ngelihat ada sosok pocong. Pocong ini wajahnya gosong dan dari matanya itu berdarah-darah dan baunya itu busuk banget. Di situ pandangan dari istri Bang Sura ini langsung ngeblur, nggak fokus, terus langsung beliau ini jatuh pingsan. Dan nggak lama kemudian ditemukan oleh anaknya yang perempuan itu sekitar jam 4:30 pagi. Nah, inilah cerita dari istri Bang Sura. Dan malam itu pas Bang Sura ini mau istirahat di rumah, ketika itu Bang Sura ini lagi laya-laya di teras depan. Istrinya itu lagi buatin kopi. Terus pas posisi di dapur itu, istri Bang Sura ini mendengar ada suara kayak perempuan yang berbisik di telinga kirinya. Dan itu jelas banget katanya. Ada perempuan yang bilang, "Lepaskan anakku."
Nah, seketika itulah istri Bang Surah ini langsung merinding sekujur tubuhnya, dan pas posisi sudah di depan bareng Bang Surah, ceritanya waktu itu ada orang yang lewat, nggak tahu tetangga atau orang lain, pokoknya ada orang yang lewat di depan rumah mereka. Terus tiba-tiba si orang yang lewat ini itu noleh ke arah Bang Surah dan juga istri Bang Surah. Nah, disinilah si orang ini teriak-teriak kencang, wah pocong, pocong, sambil lari ketakutan. Nah, padahal waktu itu belum terlalu malam, masih sekitar jam 9-an. Jadi Bang Surah dan istrinya waktu itu kebingungan ketika ngelihat orang yang teriak-teriak ini, karena mereka nggak lihat apa-apa di situ. Akhirnya diabaikanlah sama mereka, dan nggak lama setelah kejadian orang yang teriak ketakutan itu, anaknya Bang Surah yang perempuan inilah yang diganggu. Namanya ini Arni. Jadi waktu itu si Arni ini ceritanya mau nyimpen baju ke lemari. Jadi lemari ini ada 2 pintu. Yang satu itu untuk pakaian yang sudah dilipat, dan yang satunya lagi untuk pakaian yang digantung. Pas si Arni ini buka lemari, dia itu mencium bau busuk banget kayak bangkai tikus. Dikiranya mungkin di situ ada bangkai cicak atau mungkin ada tikus. Setelah diperiksa, dia buka lemari, di bagian pakaian yang digantung, pas tepat di hadapannya itu ada muncul wajahnya pocong. Wajahnya itu gosong banget dan berdarah-darah, matanya itu melotot merah. Sambil terdengar kalimat, lepaskan anakku, lepaskan anakku. Karena saking takutnya si Arni itu teriak kencang. Langsung Bang Surah dan istrinya itu menghampiri anaknya ini di kamar, dan setelah ditanya, Arni ini menjawab sambil dia itu kayak terpatah-patah ketakutan. Mah, ada pocong, mah, ada pocong, sambil nunjuk ke arah lemari. Nah, setelah dibuka oleh Bang Surah pintu lemari ini, ya memang di situ nggak ada apa-apa, yang ada cuma pakaian yang tergantung. Nah, pikir Bang Surah waktu itu mungkin anaknya ini halu. Padahal istri Bang Surah ini yakin Arni ini bukan anak yang seperti itu. Dia nggak pernah ngarang-ngarang cerita yang seperti ini, apalagi dibilang halu. Dia bukan seperti itu. Jadi istri Bang Surah ini yakin bahwa Arni ini memang ngelihat pocong, karena dia nggak pernah ngarang-ngarang. Nah, semenjak kejadian itulah, istri Bang Surah ini bilang hawa di rumah itu panas, pengap. Semalaman itu katanya istrinya ini nggak bisa tidur dengan nyenyak. Jadi sebentar-sebentar bangun, sebentar-sebentar bangun. Dan besok malamnya Bang Surah ini posisinya lagi ke rumah temannya. Arni waktu itu lagi di rumah neneknya karena dia agak trauma dengan kejadian yang dia alami semalam. Jadi dia nggak mau lagi tidur di kamarnya. Nah, istri Bang Surah waktu itu lagi santai nonton TV di ruang tengah sambil tiduran pakai bantal guling. Dia merasa ketika nonton TV itu ada yang mondar-mandir jalan di belakangnya. Awalnya dia nggak takut, tapi dia coba memberanikan diri. Nah, di situ istri Bang Surah ini bilang, Arni. Dia pikir ini Arni yang mungkin sudah pulang, tapi ternyata nggak ada jawaban. Terus Mbak Dina ini ganti sebut panggil namanya Bang Surah, Mas. Nah, dia mikirnya siapa tahu itu Bang Surah yang sudah pulang. Tapi sama, tetap nggak ada jawaban. Nah, makin takutlah istri Bang Surah ini, tapi posisi istrinya itu dia tetap tiduran dan posisinya nggak berubah. Karena takut, jadi istrinya ini semakin meluk erat gulingnya itu. Terus dengan gerakan cepat dia menoleh ke belakang. Ternyata di belakang nggak ada siapa-siapa. Tapi istrinya Bang Surah itu tiba-tiba merasakan kok ada yang aneh sama guling yang dipeluk ini. Dan ternyata yang dipeluk oleh istri Bang Surah ini ternyata pocong, bukan guling. Dan pada saat itulah dia ini langsung berusaha ingin melepas guling tersebut, tapi malah badannya itu nggak bisa gerak. Dia juga sudah baca surat-surat pendek, baca ayat-ayat Quran, tapi malah sosok pocong ini ikutan baca. Nah, kejadian inilah yang persis seperti yang dialami oleh Giri ketika dalam perjalanan itu. Si pocong ini ikut-ikutan ngomong, ikut-ikutan menirukan bacaan-bacaan ayat suci. Dan nggak tahu sudah berapa lama posisi istri Bang Surah seperti itu, barulah istri Bang Surah ini bisa gerak lagi ketika mendengar ada suara pintu depan rumah yang dibuka. Ternyata Bang Surah baru pulang. Nah, di sini nangislah istri Bang Surah sejadi-jadinya sambil dia cerita ke Bang Surah. Nah, besok paginya Bang Surah menemui Giri di setim mobil, kebetulan waktu itu lagi rame yang nyuci, dan Bang Surah ini nyuruh Giri untuk main ke rumahnya nanti sore selepas Isya. Dan Giri pun mengiyakan. Singkatnya, setelah Isya, Giri berangkat menuju ke rumah Bang Surah, dan pas sampai di depan rumah Bang Surah, Giri ini ngelihat ada sosok pocong di situ.
pocong ini berdiri persis di samping rumah Bang Surah. Tapi posisinya itu, dia ini lagi jalan ke arah belakang. Jalan kayak orang normal. Dalam hati Giri ini berkata, ini pasti pocong yang di kota M itu ngikut ke sini. Karena Giri sangat yakin itu. Karena apa? Karena pocong ini jalan. Dan setelah ketemu Bang Surah dan istrinya, mereka pun ngobrol. Bang Surah ini tanya ke Girinda, kamu digangguin gak Anda sama pocong yang tempo hari ngikutin kita? Akhirnya Giri pun cerita bahwa dia juga diganggu sama sosok pocong itu. Yang di truk itu, Giri ini sempat diliatin, tapi belum sempat diceritakan ke Bang Surah. Nah, di sini juga Bang Surah menceritakan semua kejadian yang dia alami, berikut juga yang dialami oleh istri dan anaknya. Giri sampaikan juga ke istri Bang Surah, Mbak, anu aja Mbak, panggil Ustadz yang kemarin aja. Nah, yang dimaksud Giri ini adalah Ustadz yang kapan waktu itu menangani Bang Surah di masalah Banyuwangi itu. Iya Gi, ini sudah aku hubungi tapi orangnya lagi umroh Gi. Nah, terus akhirnya Bang Surah ini ngambil HP-nya, Bang Surah itu nelpon seseorang. Nah, ini mudah-mudahan orangnya ada di rumah, kata Bang Surah. Gak lama kemudian Bang Surah ini ngobrol di telepon dengan seseorang dan akhirnya orang itu rencananya mau ke sana, ke rumah Bang Surah. Setelah itu Giri putuskan bikin kopi lebih dulu di dapur. Di dapur rumah Bang Surah itu, pas Giri lagi bikin kopi di dapur, tiba-tiba lampu itu kayak mati nyala, mati nyala. Giri ini sudah merasa ini pasti ada yang aneh, ada yang ganjil. Tiba-tiba secara bersamaan Giri ini mendengar ada suara perempuan. Awalnya suara perempuan ini samar-samar didengar oleh Giri. Tiba-tiba semakin lama Giri ini dengar, kok kayak suara perempuan ini ngomong sesuatu. Lepaskan anakku, lepaskan anakku. Ini suara perempuan. Giri akhirnya noleh ke arah pintu, dia ngelihat ada sosok pocong ini lagi. Matanya itu melotot ke arah Giri. Giri akhirnya nggak jadi bikin kopi, dia langsung lari menuju ke depan. Dan pas ngelihat Giri ini lari, istri Bang Surah dan juga Bang Surah ini tanya, kamu dilihatin apa Gi? Giri cuma senyum, nggak ngomong apa-apa, dia nggak cerita. Nah, singkatnya kira-kira sekitar 1 jam kemudian setelah kejadian yang dialami Giri itu, datanglah seorang bapak-bapak usianya kira-kira 50 tahunan. Beliau inilah yang ditelepon oleh Bang Surah sebelumnya. Kita sebut namanya Pak Slamet. Dan anehnya Pak Slamet itu langsung tahu akar permasalahan tanpa bertanya lebih dulu ke Bang Surah. Beliau ini langsung tanya ke Bang Surah, Sur, mana ayam putih yang kamu ambil dari sana? Bawa sini sekarang. Kagetlah Bang Surah waktu itu. Nah, Giri juga kaget waktu itu. Kok Pak Slamet ini tahu kalau Bang Surah itu bawa ayam putih dari perjalanan kapan lalu? Terus Bang Surah ini langsung menuju ke belakang ngambil anak ayam putih ini. Setelah itu ayam ini langsung ada di hadapan mereka. Pak Slamet pun menceritakan semua yang telah terjadi di sini, yang dialami oleh mereka semua. Nah, menurut Pak Slamet, ayam putih yang dibawa Bang Surah ini sebenarnya bukan anak ayam biasa. Dalam artian, anak ayam ini adalah perwujudan makhluk halus. Dan pocong yang mengganggu mereka ini adalah ibunya. Nah, selama ayam itu masih ada di sini dan belum dikembalikan, mereka semua akan terus diteror oleh sosok pocong ini, bahkan sosok pocong ini bisa mengancam nyawa mereka semua. Kata Pak Slamet dengan raut wajah yang serius. Nah, setelah semuanya didiskusikan, akhirnya diputuskan untuk malam itu juga mengembalikan ayam ini. Terus Pak Slamet juga bilang, memang benar, pocong yang satu ini agak unik, agak aneh, karena dia itu jalan, nggak loncat kayak pocong di film-film. Karena ini memang bukan wujud aslinya. Wujud aslinya ini bukan pocong. Aslinya sosok ini itu siluman ular yang bisa merubah wujud. Nah, setelah dijelaskan oleh Pak Slamet seperti itu, setelah semuanya jelas, mau nggak mau Giri pun harus ikut Bang Surah mengembalikan ayam ini ke tempat semula, tepatnya di kota M. Nah, sebenarnya waktu itu Giri ini sempat jengkel sama Bang Surah. Tapi ya mau gimana lagi. Singkatnya malam itu mereka pun pergi naik bis umum menuju ke kota M, ke tempat di mana mereka mengambil anak ayam ini. Nah, singkat cerita anak ayam itu diletakkan di dalam kardus yang dibawa oleh Bang Surah. Dalam perjalanan itu Giri ini sempat tertidur. Dan dia itu sempat mengalami mimpi, tapi mimpinya itu nggak kayak benar-benar mimpi. Jadi maksudnya kayak seolah itu seperti nyata.
Jadi di situ Giri ini berada di dalam bis yang dia tumpangi. Posisinya seperti itu. Bedanya dia ini ngelihat di sampingnya itu ada sosok laki-laki. Laki-laki ini muda, dia ganteng banget dan ada mahkota di kepalanya. Awalnya si sosok anak muda yang pakai mahkota ini duduk dan pandangannya itu ke arah depan. Tapi tiba-tiba pas dia noleh ke arah Giri, Giri ini ngelihat yang tadinya sosok ini muda ganteng itu tiba-tiba berubah wajahnya ini jadi serem. Giginya itu taring semua. Dan dia menyeringai ke arah Giri. Saking kagetnya Giri waktu itu dia langsung kaget, dia kebangun. Nah waktu itu Bang Sura posisinya juga tidur. Dan setelah mengalami mimpi yang semacam ini, Giri ini sudah nggak mau tidur lagi. Dan nggak lama setelah itu akhirnya mereka sampai di titik di mana mereka pernah berhenti di situ, di lokasi di mana Bang Sura buang hajat. Nah, kondisi waktu itu matahari ini sudah mulai mau terbit. Disitulah akhirnya ayam ini dilepas kembali. Dan pada saat ayam ini dilepas oleh Bang Sura, ayam ini larinya itu kenceng banget. Sampai terlihat itu kayak sekelebatan. Bang Sura juga heran. Karena pas awal ngelihat ayam ini, pas nemu ayam ini, itu geraknya lambat kayak ayam normal. Makanya bisa dipegang oleh Bang Sura. Tapi anehnya, pas dilepas kembali waktu itu kok gerakannya ini kayak sekelebatan cahaya, cepet banget. Dan setelah itu mereka langsung kembali pulang ke Kebumen. Nah, dari situ mereka semua ini benar-benar dapat pelajaran. Terutama Bang Sura ini yang bisa mengambil pelajaran. Jadi tidak seharusnya waktu itu Bang Sura mengambil yang bukan haknya. Jadi dengan tidak mengambil sesuatu dari alam, sebenarnya dia ini membiarkan alam tumbuh bebas tanpa gangguan. Dan melestarikan alam itu adalah melestarikan kehidupan. Inilah pelajaran yang diambil oleh Bang Sura. Dan semoga kisah ini, kisah dari Bang Giri dan Bang Sura ini bisa menghibur teman-teman semua. Dan lebih-lebih semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.